Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Rikol Laina, NIM saya 240704070. Saya dari kelas 2020B akan menjelaskan tentang menjaga eksistensi ideologi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Dan logos yang memiliki arti ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah keseluruhan pandangan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi nasional tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan juga agama. Yang selanjutnya, kondisi ideologi Pancasila. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada tahun 2017, hampir 10% milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain, dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dalam penerapannya, ideologi Pancasila juga mengalami banyak sekali penyimpangan. Yang selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal, sehingga batas negara menjadi hilang. Ideologi bangsa dapat goyah akibat adanya globalisasi ini. Globalisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi ada menumbuhkan sikap terbuka, semangat kompetitif, sikap toleransi, solidaritas kemanusiaan. Sementara itu, dampak negatif dari globalisasi ada pergeseran nilai, pertentangan nilai, dan juga berkurangnya kedaulatan negara. Contoh beberapa perilaku penyimpangan ideologi Pancasila. Yang pertama, dari sila 1, ada penyimpangannya berupa meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, menganggap dirinya sebagai Tuhan atau Rasul, dan lain sebagainya. Pada sila kedua, ada pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Pada sila 3, ada tawuran antar pelajar, bentrok antar suku seperti kisah perang Sampit, dan lain sebagainya. Pada sila 4, ada money politik atau yang biasa disebut sebagai politik uang, yang sering kita temui saat pemilihan wakil rakyat, baik itu pemilihan kepala daerah, wali kota, maupun juga pada pemilihan presiden. Pada sila kelima, ada penyimpangan berupa perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu, seperti tidak meratunya pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan juga Pulau Papua. Yang selanjutnya ada cara mempertahankan ideologi Pancasila. Yang pertama, ada pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan. Menyamakan visi untuk merawat Pancasila. BPIP sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila semestinya tidak hanya diatur dengan perpres saja atau peraturan presiden, tetapi dengan undang-undang, agar semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama. Pembudayaan nilai luhur ideologi Pancasila. Banyak hal yang ingin diwujudkan dari pembudayaan nilai luhur ini, yaitu yang pertama, adanya kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban sebagai pribadi. Yang kedua, bersikap dan bertingkah laku sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, mampu menempatkan diri di masyarakat sesuai dengan fungsinya.
Yang keempat, kita sebagai warga negara dapat memahami hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Yang kelima, sebagai tenaga pembangunan, maka kita harus memahami prinsip dasar program dan pelaksanaan pembangunan. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipertahankan. Globalisasi tidak dapat dihentikan, tetapi kita dapat mengurangi dampak negatif globalisasi yang dapat mempengaruhi goyahnya ideologi bangsa dengan pembudayaan nilai luhur Pancasila dan juga menyatukan visi untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sekian penjelasan saya tentang menjaga eksistensi ideologi Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.